Oke, apakah sudah terlihat slide-nya teman-teman? Sudah. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Iva dan teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang manajemen persediaan atau inventory. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Gustiar Rizky Ramadhani, yang kedua saya sendiri, Julio Metu Simanulang, yang ketiga ada Febrian Wijanarko, yang keempat ada Muhammad Justinal Bautsar, yang kelima ada Muhammad Farhan Azari, dan yang terakhir ada Ibnu Haiban. Silahkan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah pendekatan strategis untuk mengelola, mengawasi, dan mengontrol persediaan barang atau bahan dalam suatu organisasi. Ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang yang diperlukan dengan biaya yang efisien. Menurut Terry L. Esper, manajemen persediaan adalah pengelolaan persediaan yang memungkinkan organisasi memenuhi permintaan pelanggan dengan tingkat layanan yang sesuai sambil mengurangi biaya dan risiko persediaan. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada manfaat dan fungsi manajemen persediaan. Yang pertama ada manfaat, yaitu satu, pengelolaan biaya. Manajemen persediaan yang efisien membantu mengurangi biaya persediaan dengan menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok yang bisa mengakibatkan biaya tambahan. Kedua, pelayanan pelanggan yang lebih baik. Dengan memastikan persediaan barang yang mencukupi, organisasi dapat memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik dan memenuhi permintaan pelanggan dengan baik. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Manajemen persediaan yang baik dapat membantu organisasi mengurangi risiko terkait perubahan harga, permintaan pasar, dan permasalahan rantai pasokan. Yang keempat, peningkatan profitabilitas. Manajemen persediaan yang baik memungkinkan perusahaan menjual produk pada harga yang lebih menguntungkan dan mengoptimalkan pendapatan. Lalu selanjutnya ada fungsi manajemen persediaan. Satu, pengadaan. Memastikan persediaan barang atau bahan tersedia dalam jumlah yang cukup dengan melakukan pembelian yang tepat waktu. Kedua, penyimpanan. Menyimpan persediaan dengan baik untuk mencegah kerusakan atau kerugian. Yang ketiga, perencanaan persediaan. Menganalisis permintaan, tren, dan data historis untuk merencanakan persediaan yang sesuai. Yang keempat, pengendalian persediaan, mengawasi persediaan secara berkala untuk memastikan tingkat persediaan yang diinginkan terjaga. Yang kelima, penghapusan persediaan, mengelola persediaan usang atau tidak terpakai untuk menghindari kerugian. Lalu yang terakhir, evaluasi dan analisis, melakukan analisis data persediaan untuk meningkatkan efisiensi dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Boleh di next. Selanjutnya ada tujuan manajemen persediaan. Yang pertama, memenuhi permintaan pelanggan. Tujuan utama adalah memastikan bahwa barang atau produk yang diperlukan oleh pelanggan tersedia dalam jumlah yang cukup dan pada waktu yang tepat. Yang kedua, menghindari kekurangan stok. Manajemen persediaan bertujuan untuk mencegah kekurangan stok yang dapat mengganggu operasional perusahaan dan kehilangan pelanggan. Yang ketiga, mengoptimalkan investasi dalam persediaan. Tujuan ada Tujuannya adalah meminimalkan investasi dalam persediaan sehingga modal kerja perusahaan dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih produktif. Yang terakhir, mengurangi biaya penyimpanan. Manajemen persediaan berusaha untuk mengurangi biaya yang terkait dengan penyimpanan, pengendalian, dan pemeliharaan persediaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada permintaan pelanggan. Tingkat permintaan pelanggan adalah faktor kunci yang mempengaruhi beberapa banyak persediaan yang perlu dipertahankan. Permintaan yang tinggi akan memerlukan persediaan yang lebih besar. Yang kedua ada siklus produksi dan pengiriman. Selamanya siklus produksi dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi stok dari pemasok mempengaruhi berapa lama persediaan yang perlu disimpan sebelum digunakan.
Yang ketiga ada fluktuasi permintaan. Jika permintaan cenderung fluktuatif, perusahaan perlu mengelola persediaan dengan lebih hati-hati untuk menghindari kekurangan stok atau kelebihan stok. Yang keempat ada perubahan harga. Fluktuasi harga bahan baku untuk produk jadi dapat mempengaruhi keputusan dalam manajemen persediaan, terutama jika perubahan harga signifikan. Yang terakhir ada pemasok. Ketergantungan pada pemasok tertentu, waktu pengiriman dari pemasok, dan hubungan dengan pemasok dapat mempengaruhi manajemen persediaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ini ada metode-metode dalam manajemen persediaan. Yang pertama ada metode Economic Order Quantity atau EOQ. Metode ini adalah strategi pengelolaan persediaan di mana bisnis menentukan jumlah pesanan optimal berdasarkan biaya pesanan dan biaya persediaan. Dengan menggunakan metode ini, bisnis dapat mengoptimalkan biaya persediaan dan memastikan persediaan selalu tersedia ketika dibutuhkan. Yang kedua, ada Materials Requirement Planning atau MRP. Metode ini adalah strategi pengelolaan persediaan di mana persediaan bahan baku dipantau secara real-time dan sistem secara otomatis menghasilkan pesanan untuk memastikan persediaan selalu tersedia ketika dibutuhkan. Dengan menggunakan metode ini, bisnis dapat menghindari biaya persediaan yang tidak diperlukan, meningkatkan efisiensi produksi, dan memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu. Selanjutnya ada metode Just-in-Time atau JIT. Metode ini adalah strategi pengelolaan persediaan, di mana bahan baku atau barang jadi hanya dibeli atau diproduksi pada saat dibutuhkan. Dengan menggunakan metode ini, bisnis dapat menghindari biaya persediaan, meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas produksi, dan juga mengoptimalkan penggunaan ruang gudang. Namun metode ini juga memiliki beberapa risiko, seperti terganggunya produksi ketika pasokan bahan baku terlambat atau cacat. Selanjutnya ada metode analisis ABC. Metode ini adalah cara manajemen persediaan dengan membuat penggolongan berdasarkan total dari persediaan. Jadi setiap item persediaan akan diberikan label sesuai dengan kelasnya masing-masing. Selanjutnya ada metode periodic review. Metode ini adalah metode dengan melakukan pemesanan persediaan bahan dalam jangka waktu yang terjadwal. Artinya pemesanan dilakukan berdasarkan rutinitas yang kisaran biayanya sudah bisa diprediksi. Metode ini memungkinkan perusahaan memiliki stok barang dalam jumlah yang banyak. Sehingga perusahaan bisa mengantisipasi jika tiba-tiba pesanan bertambah banyak. Oke, next. Oke, di sini ada tahapan-tahapan dalam proses manajemen persediaan. Yang pertama ada pengantaran barang ke gudang. Barang yang diterima dapat berupa bahan mentah untuk pabrik, barang jadi untuk distributor, dan bahan baku tidak langsung yang berperan dalam proses produksi industri. Yang kedua adalah penerimaan barang. Barang yang sudah diantar di tahap sebelumnya akan diperiksa, dikelompokkan, dan disimpan pada area tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing gudang perusahaan. Yang ketiga adalah pemantauan level persediaan atau inventory. Hal yang penting untuk memantau level inventory dengan melakukan perhitungan secara berkala, didukung dengan bantuan teknologi otomatis untuk mempermudah tracking jumlah barang. Yang keempat, masuknya pesanan dari pembeli. Pada tahap ini, pihak pembeli menunjukkan ketertarikan atas stok atau persediaan yang dimiliki perusahaan, dan biasanya berlanjut dengan transaksi pembelian, di mana pihak pembeli mengajukan purchase order atau penjual menerbitkan sales order. Selanjutnya ada yang kelima itu ada persetujuan pembelian. Pada tahap ini, pesanan yang telah diverifikasi dan kemudian dilanjutkan dengan proses pengecekan semua dokumen administrasi yang terkait dengan pemesanan yang telah disetujui. Yang keenam ada pengambilan barang. Pesanan yang telah diverifikasi kemudian diambil dari area stok dan dikirim kembali kepada pembeli sesuai dengan tujuan pembelian. Yang ketujuh ada pembaruan data persediaan. Setelah barang keluar, dilakukan pembaruan sistem terkait jumlah barang yang dibagikan kepada semua pihak yang terkait. Jika menggunakan warehouse management system Aquatix, maka semua rekam jejak keluar masuknya barang sudah terupdate secara otomatis, tanpa perlu melakukan pembaruan data secara manual. Dan yang terakhir ada pengisian kembali atau restock. Restock gudang sesuai dengan kebutuhan.
Proses ini disesuaikan dengan metode pendekatan yang ditetapkan oleh masing-masing gudang. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada strategi mengelola manajemen persediaan. Yang pertama itu membuat perencanaan dan proyeksi yang baik. Membuat perencanaan adalah hal yang penting yang perlu diperhatikan. Dengan perhitungan yang matang, nantinya bisa memproyeksikan berapa barang yang akan dibutuhkan. Jangan sampai persediaan yang kurang atau lebih merugikan perusahaan. Dengan cara ini, perusahaan akan mengetahui dan memperkirakan berapa stok minimum yang harus ada di gudang sebagai tolak ukur. Selanjutnya adalah memperhatikan cash flow. Dana masuk dan keluar adalah hal terpenting dalam proses usaha dalam perusahaan. Sehingga cash flow harus diperhatikan secara cermat dan menentukan strategi terbaik untuk membuat omset lebih besar atau setidaknya sama dengan jumlah biaya usaha. Yang ketiga adalah memeriksa barang secara berkala. Kehilangan atau kerusakan adalah hal yang sangat dihindari oleh penjual. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan pemeriksaan barang secara berkala di gudang penyimpanan. Yang keempat adalah membedakan barang berdasarkan jenis dan status barang. Membedakan barang berdasarkan jenis dan status barang dilakukan supaya barang tidak saling bercampur antara satu dengan yang lain. Hal ini juga bisa memudahkan dalam mencari barang-barang yang dibutuhkan sewaktu-waktu. Dan yang terakhir adalah menggunakan software untuk memudahkan pengecekan. Dalam melakukan audit inventory, jelas dibutuhkan ketelitian, kejelian, dan keakuratan. Hal ini akan memakan banyak waktu dan biaya apabila dilakukan secara manual, sehingga perlu menggunakan software manajemen inventory yang dilengkapi beberapa fitur yang mendukung perusahaan. Oke, boleh di next. Ya, selanjutnya adalah permasalahan dan tantangan pada manajemen inventory. Yang pertama itu akurasi pencatatan persediaan barang di gudang. Dalam hal ini penting untuk menjaga perhitungan stok barang di gudang secara akurat dan berkelanjutan. Dengan kata lain, ini adalah salah satu masalah yang paling menantang dalam mengelola sistem pada gudang. Penyebab yang menjadi akar dari masalah ini adalah human error atau kesalahan perhitungan. Selain itu, juga manajer dapat melakukan kesalahan pencatatan dalam mengelola gudang. Selanjutnya adalah tata letak gudang yang tidak efisien. Tata letak gudang seperti pisau bermata dua, yang apabila perusahaan dapat mengaturnya dengan baik, maka akan mempercepat proses operasional pada gudang. Dan pada lain sisi, apabila tata letak gudang perusahaan tidak baik, maka akan melumpuhkan secara perlahan proses operasional gudang. Selanjutnya adalah visibilitas inventory yang kurang baik. Jika dalam proses inventory manajemen, staf masih kesulitan dalam mencari dan menemukan lokasi stok barang, maka hal ini akan mengganggu proses lain. Visibilitas inventory yang kurang baik dapat memicu berbagai kendala seperti pengiriman yang tertunda, kesalahan pengiriman stok barang, hingga pemborosan biaya. Dan yang terakhir adalah kontrol kualitas barang yang rendah. Kontrol kualitas barang yang rendah adalah praktik atau proses di mana produk atau barang yang dihasilkan memiliki tingkat kualitas yang tidak memadai atau di bawah standar yang diperlukan. Hal ini dapat mencakup berbagai masalah seperti cacat, kegagalan dalam pemenuhan spesifikasi, ketidakpatuhan terhadap standar industri, dan sebagainya. Kontrol kualitas yang rendah dapat menyebabkan produk tidak aman, tidak dapat diandalkan, atau tidak memenuhi ekspektasi pelanggan. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah solusi dari tantangan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama itu adalah dalam manajemen persediaan, pastinya itu tidak terlepas dari kendala. Oleh karena itu, perusahaan pastinya akan menciptakan solusi untuk mengatasi kendala yang dialami. Karena dengan solusi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Solusi yang pertama adalah dengan meningkatkan kompetensi pegawai gudang dan kesadaran terkait penerapan SOP atas pengelolaan gudang. Dengan meningkatkan kompetensi pegawai gudang dalam pencatatan persediaan, perusahaan dapat meminimalisir kesalahan pencatatan persediaan. Peningkatan kompetensi ini dapat berupa briefing untuk pegawai baru dan training secara berkala bagi pegawai lama tentang bagaimana kebijakan perusahaan dalam melakukan pencatatan atas persediaan. Pelatihan secara berkala selain untuk menjaga tingkat kompetensi pegawai,
juga dapat meningkatkan kesadaran terkait penerapan SOP atas pengelolaan gedung sehingga pencatatan inventory lebih akurat. Apabila perusahaan belum memiliki SOP, maka solusinya adalah untuk membuat SOP terlebih dahulu. Solusi yang kedua adalah memperhatikan kembali prinsip dasar tata letak gudang. Prinsip dasar tata letak gudang terdiri dari keamanan barang, visibilitas barang, aksesibilitas barang, dan memaksimalkan penggunaan ruang pada gudang. Keamanan barang yang dimaksud adalah memastikan terhindarnya barang tersebut dari kerusakan atau kehilangan. Kerusakan yang dimaksud dapat berupa serangga, cuaca, proses pergudangan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah visibilitas barang. Nah, visibilitas barang di sini mencakup kemudahan dalam pencarian barang. Prinsip dasar ini merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam mengoptimalkan waktu terkait proses pergudangan. Visibilitas barang yang baik dapat membantu proses identifikasi barang dan pemeliharaan barang secara optimal. Selanjutnya adalah aksesibilitas barang. Nah, aksesibilitas barang ini terdiri dari kemudahan barang untuk dijangkau dan diambil. Posisi dan lokasi rak barang disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas di gudang. Tata letak gudang yang baik memastikan karyawan dapat mengambil barang tanpa mengganggu letak barang lain, membuat arus perpindahan barang menjadi lebih optimal dan efisien. Hal ini juga berguna agar pengangkutan barang lebih cepat dan mudah. Selanjutnya adalah memaksimalkan penggunaan ruang pada gudang harus berdasarkan pemahaman mengenai tujuan penggunaan gudang tersebut. Lorong atau gang antar lokasi barang perlu diatur agar memudahkan akses dari satu area ke area yang lain. Hal ini akan lebih memudahkan pegawai gudang untuk mengontrol barang masuk dan menyiapkan proses penyusunan barang. Solusi yang ketiga adalah meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi visibilitas inventory secara langsung. Nah, sistem penyimpanan yang sesuai memungkinkan akses visual yang mudah ke inventory. Rak dan rak terbuka dapat memberikan pandangan langsung ke produk sehingga memudahkan untuk melihat dan mengelola tingkat stok. Selanjutnya, dengan menerapkan labeling dan signage yang jelas dan konsisten, kita bisa mempermudah identifikasi barang dengan cepat. Nah, caranya contohnya adalah dengan menggunakan barcode atau kode RFID. Dan juga pastikan label mudah dibaca dari berbagai sudut dan jarak. Selanjutnya adalah dengan mengkategorikan atau mengklasifikasikan barang berdasarkan karakteristik, permintaan, dan kebutuhan penyimpanannya. Barang dikelompokkan dengan barang yang serupa untuk meningkatkan visibilitas dan menyederhanakan pengelolaan. Yang terakhir adalah dengan kontrol kualitas. Nah, mengembangkan dan mendokumentasikan prosedur yang distandarisasi untuk menerima, menyimpan, dan mendistribusikan persediaan. Pastikan semua karyawan itu mengikuti proses ini dengan konsisten. Inspeksi kontrol kualitas dapat dilakukan untuk mengidentifikasi segala macam masalah pada persediaan. Next. Selanjutnya adalah hubungan manajemen persediaan dengan manajemen lainnya. Nah, hubungan yang pertama adalah hubungannya dengan manajemen pembelian. Manajemen persediaan berhubungan dengan manajemen pembelian mengenai prioritas dan orientasi pembelian material dengan kuantitas yang besar supaya agar bisa mendapatkan potongan harga dari pemasok atau supplier. Semakin banyak barang yang dibeli, biasanya pemasok akan memberikan potongan harga, bahkan menggratiskan ongkos pengiriman ke gudang perusahaan. Yang kedua adalah dengan manajemen produksi. Manajemen produksi membutuhkan persediaan bahan baku untuk memulai aktivitas produksinya. Manajemen produksi ingin memastikan bahwa kebutuhan bahan baku dan penyimpanan barang bisa terpenuhi sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan. Komunikasi di antara dua divisi ini sangatlah penting agar kelancaran produksi barang tidak mengalami hambatan dan bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang terbaik. Dan yang terakhir adalah hubungannya dengan manajemen keuangan. Hubungan dengan manajemen keuangan tidak jauh dari masalah pembelian material. Manajemen selalu menyoroti efisiensi anggaran pengeluaran. Manajemen keuangan lebih tertarik dengan pembelian material dalam jumlah yang besar karena bisa berpotensi mendapatkan potongan harga dari pemasok barang. Namun, dalam hal tertentu,
manajemen keuangan bisa menyarankan untuk melakukan pembelian dalam jumlah yang kecil, menyesuaikan dengan kebutuhan agar tidak menyimpan terlalu banyak persediaan. Peran manajemen persediaan dengan peran manajemen persediaan dalam hubungannya dengan manajemen lain adalah menjaga perputaran persediaan dengan rekonsiliasi dengan manajemen yang lain yang berhubungan dengan persediaan. Next. Selanjutnya adalah analisis studi kasus dari PT Indofood. Oke, yang pertama ada deskripsi singkat tentang PT Indofood. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Pangan Jaya Inti Kusuma. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Setelah reorganisasi pada 2009, INDF tidak lagi memproduksi makanan dan minuman secara langsung, melainkan lewat anak usahanya PT Indofood CBP Sukses Makmur, CBK. Bisnis produk langsung INDF saat ini hanyalah bisnis Rigo bernama Bogasari Flour Mills yang direncanakan akan dipisah menjadi PT-nya sendiri. Selain itu, masih ada juga anak usahanya yang bergerak di bidang perkebunan, terutama kelapa sawit, perusahaan distribusi seperti Indomarko Adi Prima, dan lainnya. Next. Berikut adalah jenis dan desain produknya. Contoh produk yang dibuat oleh Indofood adalah Indomie. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood CBP, anak perusahaan Indofood Sukses Makmur di Indonesia. Indomie juga diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia. Pasar ekspor utama Indofood termasuk Timor Leste, Australia, Papua Nugini, Arab Saudi, Taiwan, dan negara-negara lain di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan juga Asia. Ketika mie instan pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia di tahun 1969, banyak yang meragukan bahwa mie instan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pangan pokok. Akan tetapi, karena mie instan itu sendiri harganya relatif terjangkau, mudah disajikan dan awet, Indomie berkembang pesat seiring dengan diterimanya mie instan di Indonesia. Produk Indomie yang pertama kali diperkenalkan adalah Indomie kuah rasa kaldu ayam yang saat itu sesuai dengan selera lidah masyarakat Indonesia. Kemudian pada tahun 1982, penjualan produk Indomie mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dengan diluncurkannya varian Indomie kuah rasa kari ayam, puncaknya pada tahun 1983, produk Indomie kembali semakin digemari oleh masyarakat Indonesia dengan diluncurkannya varian Indomie mie goreng. Desain produk kemasan Indomie yang dipasarkan di Indonesia mempunyai warna yang sangat beragam dan berbeda sesuai varian rasanya. Terdapat perpaduan antara warna merah, kuning, dan hijau serta warna-warna lain seperti pada contoh di gambar ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bahan baku yang digunakan untuk produksi Indomie ya. Jadi yang pertama, bahan baku utama yang digunakan adalah tepung terigu. Fungsi tepung terigu di sini adalah untuk memberi atau membentuk adonan selama proses pencampuran, menarik atau mengikat bahan lain dan mendistribusikan secara merata, mengikat gas selama proses penggorengan, membentuk struktur mie instan, serta sebagai sumber karbohidrat dan protein. Selain itu, bahan bakunya adalah tepung tapioka. Tepung ini digunakan untuk membentuk tekstur mie menjadi lebih keras, sehingga adonan lebih mudah dibentuk sesuai yang diinginkan. Tepung tapioka ini diperoleh dari perusahaan Dharma Grindo di Lampung. Di samping bahan baku utama, terdapat juga bahan baku penunjang seperti air dan minyak goreng yang diperoleh dari Salim Infomas Jakarta. Lalu selanjutnya ada proses pengolahan produk.
Nah, proses pembuatan mie instan pada PT Indofood terdiri dari 8 tahapan. Proses yang terjadi pada setiap tahapan adalah yang pertama ada pencampuran atau mixing. Proses mixing adalah proses pencampuran dan pengadukan material-material yang terdiri dari material tepung dan air alkali sehingga diperoleh adonan yang merata atau homogen. Mutu adonan yang baik adalah yang tidak lembek atau dengan kata lain memiliki kadar air sebesar 32% sampai dengan 34%. Proses pencampuran ini berlangsung kurang lebih selama 15 menit dengan suhu 35 derajat. Yang kedua, ada pengepresan atau pressing. Selama adonan menjadi homogen, campuran tersebut masuk ke dalam mesin pengepresan adonan. Di dalam mesin pengepres, adonan melalui beberapa roll press. Adonan akan mengalami peregangan pada saat dipres dan terjadi relaksasi pada saat keluar dari press. Hal ini terjadi beberapa kali pada saat melalui roll press sehingga membentuk lembaran yang lembut, homogen, elastis, dan tidak terputus dengan ketebalan tertentu. Tebal lembaran yang dihasilkan bergantung dengan jenis mesin yang digunakan. Rata dan tebal lembaran yang dihasilkan adalah 1,12 sampai 1,12 mm. Yang ketiga, ada pembentukan untayan atau slitting. Suatu proses pemotongan lembaran adonan menjadi untayan dan kemudian siap dibentuk gelombang. Selanjutnya, untayan mie tersebut dilewatkan ke dalam suatu laluan berbentuk segi empat yang disebut waving net, sehingga berbentuk gelombang mie yang merata dan terbagi dalam beberapa jalur. Yang keempat, ada pengukusan atau steaming. Proses selanjutnya adalah pengukusan untayan mie yang keluar dari sliter secara kontinu dengan menggunakan stream box atau mesin yang memiliki tekanan uap yang cukup tinggi dengan suhu tertentu. Proses pengukusan akan berlangsung selama 2 menit dengan suhu pemanasan 65 derajat Celcius. Lalu yang kelima ada pemotongan dan pencetakan. Pemotongan dan pencetakan adalah suatu proses memotong lajur mie pada ukuran tertentu dan melipat menjadi 2 bagian sama panjang, kemudian mendistribusikannya ke mangkok penggorengan. Mie dipotong dengan menggunakan alat berupa pisau yang berputar. Yang keenam, ada penggorengan atau frying. Proses penggorengan adalah suatu proses merapikan mie di dalam mangkok penggorengan, kemudian merendamnya di dalam media penghantar panas. Dalam hal ini, minyak olein atau minyak goreng pada suhu tertentu di dalam waktu tertentu. Yang ketujuh, ada pendinginan atau cooling. Ruangan pendingin mie adalah ruangan atau lorong yang terdiri dari sejumlah kipas untuk menghembuskan udara segar ke mie yang dilewatkan dalam ruangan tersebut. Tujuan proses pendinginan adalah untuk mendinginkan mie panas yang keluar dari proses penggorengan hingga diperoleh suhu kurang lebih 30 derajat Celcius sebelum dikemas dengan etiket. Lalu lanjut dengan yang terakhir ada pengemasan atau packing. Proses yang terakhir dalam produksi mie adalah pengemasan atau packing. Pengemasan mie adalah proses penyatuan dan pembungkusan mie, bumbu, minyak bumbu, dan solid ingredient lainnya dengan menggunakan etiket sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari proses pengemasan adalah untuk melindungi mie dari kemungkinan-kemungkinan tercemar atau rusak sehingga mie tidak mengalami penurunan mutu ketika sampai kepada konsumen. Setelah dikemas, selanjutnya mie tersebut akan dimasukkan ke dalam karton. Setelah mie dimasukkan ke dalam karton seluruhnya, karton akan direkatkan dan kemudian menuju gudang untuk disalurkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada peralatan di PT Indofood. Yang pertama ada STEW di PT Indofood.
Mesin ini berfungsi untuk menuangkan dan mengayak tepung agar bebas dari cemaran fisik, kerikil, bening, kutu, dan lain. Prinsip kerjanya mendorong bahan seperti tepung, butiran secara kontinu dengan konveyor ulir. Lalu yang kedua ada mixer. Mixer digunakan oleh PT Indofood Makmur Tbk memiliki spesifikasi ini untuk mengaduk dan mencampur tepung hingga homogen. Lalu yang ketiga ada mesin dough feeder. Mesin ini digunakan untuk mengistirahatkan dan menampung adonan. Yang keempat ada mesin dough set yang berfungsi untuk membentuk adonan menjadi lembaran yang terdiri dari dua set roll press. Prinsip kerjanya menekan adonan menjadi lembaran-lembaran tebal. Lalu yang kelima ada mesin laminate roll yang berfungsi untuk membentuk lembaran adonan. Prinsip kerjanya tekanan antar roll press. Lalu yang keenam ada mesin container roll. Mesin ini digunakan untuk membentuk lembaran adonan yang lebih tipis. Yang ketujuh ada mesin slipper yang berfungsi untuk membentuk lembaran adonan dari sajian mie kemudian menuju ke coating conveyor. Lalu yang kedelapan ada mesin steamer. Mesin ini digunakan untuk mengukus untayan mie dari working unit secara kontinu dengan uap panas selama 7.073 detik. Lalu yang terakhir ada mesin puter. Mesin ini digunakan untuk memotong untayan mie dengan tekanan dengan kecepatan 42 menit. Next. Selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi terkait manajemen inventory. Yang pertama ada pengelolaan siklus hidup produk. Produk makanan seringkali memiliki batas waktu kadaluarsa. Menghindari pemborosan dan kerugian akibat produk kadaluarsa. Lalu yang kedua ada optimasi rantai pasok. PT Indofood mungkin perlu memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup dan tepat waktu untuk produksi makanan. Ini melibatkan kerjasama yang kuat dengan pemasok dan manajemen rantai pasok yang efisien. Lalu yang terakhir ada overstock dan understock. Ini permasalahan terkait dengan jumlah barang inventaris yang terlalu banyak atau overstock atau yang terlalu sedikit. Next. Solusi permasalahan yang dihadapi PT Indofood yaitu harus mempertimbangkan untuk meningkatkan strategi manajemen inventaris mereka, menggunakan teknologi yang tepat, dan berfokus pada analisis data dan perencanaan yang lebih baik. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kerugian terkait inventaris. Next. Kesimpulan dari analisis perusahaan PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terdepan dan terbesar di Indonesia dalam pengembangan operasionalnya, namun juga menghadapi kendala dalam perusahaan terkait manajemen inventory, terutama dalam pengelola eksklusif produk, optimasi rantai pasok, overstock, dan understock. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan harus mempertimbangkan untuk meningkatkan strategi manajemen inventaris mereka dan juga teknologi yang tepat. Lalu dalam upaya memastikan bahwa kualitas dan keamanan produk serta layanannya dapat memenuhi standar yang ditetapkan, PT Indofood juga terus melakukan evaluasi terhadap seluruh proses operasional, mulai dari tahapan produksi, pengolahan, distribusi, hingga keselamatan karyawannya. PT Indofood juga memiliki tim khusus yang bertugas melakukan quality control dan quality assurance pada setiap produk yang dihasilkan, sehingga jika terjadi ketidaksesuaian standar kualitas, maka PT Indofood akan dapat secara tanggap memperbaiki dan merespon kekurangan tersebut. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dari manajemen inventory. Manajemen persediaan memiliki peran krusial dalam operasional perusahaan, yang melibatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi persediaan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Definisi ahli seperti Philip Kotler, Donald J. Bowersock, dan Terry L. Esper memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas dan pentingnya manajemen persediaan. Manajemen persediaan dapat membantu mengurangi biaya, meningkatkan layanan pelanggan, mengelola risiko, dan meningkatkan profitabilitas.
Tujuan manajemen persediaan adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan, mencegah kekurangan stok, mengoptimalkan investasi, dan mengurangi biaya penyimpanan. Lalu, strategi manajemen persediaan dipengaruhi oleh variabel seperti ketergantungan pada pemasok, siklus produksi, permintaan pelanggan, perubahan harga, dan fluktuasi permintaan. Dengan pendekatan yang sesuai, berbagai metode seperti EOQ, MRP, JIT, analisis ABC, dan periodic review digunakan untuk mengelola persediaan. Boleh dilanjut. Selanjutnya, proses manajemen persediaan mencakup pengantaran dan penerimaan barang, pengawasan tingkat persediaan, masuknya pesanan, persetujuan pembelian, pengambilan barang, pembaruan data persediaan, dan pengisian kembali. Permisahan barang, penggunaan software, pengawasan cash flow, dan perencanaan yang baik adalah strategi manajemen persediaan. Namun ada beberapa masalah yang muncul seperti pencatatan yang tidak akurat, tata letak gedung yang tidak efisien, visibilitas inventaris yang kurang baik, dan kontrol kualitas yang buruk. Solusinya adalah perencanaan dan proyeksi yang baik menggunakan software inventaris yang optimal dan meningkatkan kontrol kualitas. Oke, sekian dari kelompok kami. Yang ingin bertanya boleh raise hand dari kelompok masing-masing. Oke, silakan untuk Maria, awal tangan. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya untuk kelompok 6. Izin bertanya, jadi dalam PPT sudah disebutkan faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Salah satunya adalah permintaan pelanggan. Nah, bagaimana perusahaan mengatasi tantangan dalam mengelola persediaan yang rentan terhadap perubahan permintaan pelanggan tersebut atau keadaan pasar yang tiba-tiba berubah? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya ditampung dulu. Selanjutnya silakan Mutiara. Baik, terima kasih pada kelompok 6 atas pemaparannya. Jadi pertanyaan saya kan di faktor itu terdapat fluktuasi permintaan. Nah, fluktuasi permintaan itu kan pada perubahan ini kan tingkat permintaan. Nah, menurut kalian apa cara yang tepat untuk mengantisipasi perusahaan jika terjadinya fluktuasi dan bagaimana respon yang baik jika terjadinya fluktuasi permintaan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mutiara. Selanjutnya silakan Melvi. Baik, terima kasih atas pemaparannya kelompok 6. Saya ingin bertanya, bagaimana perusahaan dapat menjamin kualitas dan keamanan penyimpanan pangan tanpa bahan pengawet? Terima kasih. Oke, terima kasih Melvi. Silakan lanjutkan Andika kemudian. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya pada slide 12 sudah dijelasin kalau salah satu tantangan dalam manajemen persediaan berupa tata letak gudang yang tidak efisien. Pertanyaan saya, bagaimana cara seorang manajer menentukan suatu tata letak gudang itu efisien atau tidak? Apakah terdapat standar khusus yang menjadi acuannya? Dan jika ada, apakah standar tersebut akan berlaku sama untuk setiap jenis bahan persediaan? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Silakan lanjutkan Abilaya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga buat teman-teman kelompok 6 yang sudah mempresentasikan materinya dengan baik. Saya izin bertanya, jadi sesuai yang sudah dijelasin di PPT tadi,
tentang macam-macam metode dalam manajemen persediaan. Kayak ada metode economic order quantity, terus metode just in time, dan metode-metode lainnya. Pasti metode-metode tersebut memiliki kayak kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, menurut kelompok kalian, mana metode yang paling sesuai atau yang paling baik untuk digunakan dalam era sekarang, dan apa alasannya menurut kelompok kalian? Itu aja sih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kita tampung dulu. Selanjutnya silakan Sri Meldani. Terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa alasan yang membuat tata letak gudang yang tidak efisien menjadi salah satu tantangan dalam manajemen persediaan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Untuk Bu Iva, kita minta waktunya dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, Bu. Oh iya, pertanyaan Rizal di chat ya. Terima kasih Rizal, pertanyaannya udah kami tampung juga. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Maria Lorenza. Tadi kan pertanyaannya dalam PPT sudah disebutkan faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Salah satunya adalah permintaan pelanggan. Bagaimana perusahaan mengatasi tantangan dalam mengelola persediaan yang rentan terhadap perubahan permintaan pelanggan tersebut atau keadaan pasar yang tiba-tiba berubah? Jawabannya adalah perusahaan dapat mengatasi tantangan dalam mengelola persediaan yang rentan terhadap perubahan permintaan pelanggan atau keadaan pasar yang
tiba-tiba berubah dengan menerapkan strategi dan praktik terbaik. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, jalin hubungan yang baik dengan pemasok dan komunikasikan perubahan dalam permintaan atau rencana persediaan yang berubah. Yang kedua, berbicaralah dengan supplier tentang solusi untuk mengurangi dead stock, seperti pengembalian barang yang tidak terjual atau diskon khusus. Yang ketiga, lakukan peramalan permintaan pasar secara teratur untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Yang keempat, lakukan pengadaan atau penerimaan persediaan dengan baik untuk memastikan kualitas barang yang diterima. Lalu yang terakhir, lakukan pemantauan dan pengendalian persediaan secara teratur untuk memastikan ketersediaan yang tepat, mengelola risiko kehabisan stok, dan menghindari penumpukan yang tidak efisien. Apakah cukup menjawab, Maria? Cukup menjawab. Terima kasih Gus Dar atas jawabannya. Oke, saya ingin menjawab pertanyaannya dari Muti ya. Sebentar. Oh, Oke, yang pertanyaannya itu yang bagaimana cara mengantisipasi terjadinya fluktuasi dan bagaimana cara meresponnya. Jadi untuk mengantisipasi, yang pertama perusahaan bisa uh, mempertimbangkan untuk menggunakan metode manajemen just in time, yaitu nah, sorry. Jadi untuk mengantisipasinya bisa menggunakan metode manajemen yaitu just in time ya, untuk memungkinkan perusahaan untuk mengurangi persediaan yang tidak diperlukan dan merespon lebih cepat terhadap perubahan dari fluktuasi tadi. Terus untuk meresponnya bisa mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi sementara untuk mengatasi lonjakan permintaan yang sifatnya hanya sementara. Bagaimana Mutiara? Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Melvi. Tadi pertanyaannya, bagaimana perusahaan dapat menjamin kualitas dan keamanan penyimpanan pangan tanpa bahan pengawet? Yang pertama, perusahaan dapat memastikan kualitas dan keamanan pangan dengan memilih bahan baku yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar keamanan pangan. Kemudian bisa menerapkan sistem jaminan keamanan pangan. Ini mencakup penerapan sistem seperti Hazard Analysis Critical Control Point untuk memastikan keamanan pangan. Lalu, pengemasan yang tepat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas makanan. Perusahaan harus memastikan pengemasan yang sesuai untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kualitas produk. Kemudian, teknik pengolahan yang tepat dapat mempertahankan kualitas bahan pangan tanpa penggunaan bahan pengawet. Yang terakhir ada pelatihan karyawan. Melibatkan karyawan dalam pelatihan terkait keamanan pangan dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap praktik yang aman dalam produksi pangan. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan Andika. Pertanyaannya kan bagaimana cara menentukan suatu terletak gudang itu efisien atau tidak, dan apakah ada standar khusus yang menjadi acuan, dan jika ada apakah standar tersebut berlaku sama untuk setiap jenis persediaan. Untuk jawaban yang pertama yaitu
Pertama, pastikan gudang mampu menyimpan persediaan yang diperlukan tanpa kelebihan kapasitas yang tidak perlu atau kekurangan ke ruang. Dan evaluasi seberapa mudah barang dapat diakses dan dipindahkan. Lalu untuk pertanyaan kedua itu tidak ada standar khusus yang cocok karena setiap gudang memiliki kebutuhan yang berbeda. Tetapi standar yang berlaku akan bervariasi tergantung pada jenis persediaan dan kebutuhan bisnis. Apakah sudah terjawab, Andika? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rizal. Jadi pertanyaannya itu pada metode penilaian inventory terdapat beberapa opsi yang dapat diambil, seperti FIFO, LIFO, average, dan lain-lain. Namun metode LIFO ini sudah tidak diperbolehkan digunakan kembali. Menurut kelompok kalian apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Jadi ada beberapa alasan yang menyebabkan metode LIFO ini sudah tidak digunakan lagi. Alasan yang pertama itu karena adanya perbedaan laba yang signifikan. Dibandingkan dengan dua metode lainnya, metode LIFO ini dalam menaksir persediaan terdapat selisih yang cukup jauh dalam laba operasi yang dihasilkan. Penggunaan metode LIFO ini dapat mengurangi kualitas laporan keuangan. Artinya nilai persediaan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan tidak merepresentasikan recent cost level of inventory. Kelemahan dari metode LIFO ini juga ada, yaitu dapat memanipulasikan pajak. Jika laba yang dihasilkan dalam suatu perusahaan kecil, maka pajak yang ditanggung perusahaan juga akan lebih kecil. Jadi seperti itu. Apakah sudah menjawab, Rizal? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan Abinaya Akbar. Pertanyaannya kan, menurut kelompok kalian metode mana yang paling baik dan yang paling sesuai dengan zaman sekarang? Dan alasannya. Menurut kelompok kami, metode yang paling baik menurut itu metode JIT. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan stok dengan memesan atau memproduksi barang hanya saat ada permintaan konkret. Untuk alasannya, JIT ini sesuai dengan zaman sekarang karena sejalan dengan tuntutan bisnis yang semakin dinamis dan perubahan pasar yang cepat. Apakah sudah jawab, Abinaya? Sudah, Justin. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan milik Sri Mulyani. Nah, jadi itu pertanyaannya adalah apa alasan yang membuat tata letak gudang yang tidak efisien menjadi salah satu tantangan dalam manajemen persediaan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, tata letak yang tidak efisien itu dapat menghabiskan lebih banyak ruang gudang daripada yang seharusnya. Setelah itu, tata letak yang tidak efisien itu bakal membuat lebih sulit untuk memantau sama mengolah persediaannya. Habis itu persediaan yang disimpan dalam tata letak yang tidak efisien cenderung lebih mudah untuk terjadi kerusakan atau kausan atau mungkin tanggal kadaluarsa. Soalnya kan itu susah untuk diakses dan dikelolanya kan. Nah, habis itu
kalau misalnya barang-barangnya tidak ditempatkan dengan efisien, proses pengambilan barang itu mungkin akan menjadi lebih lama dan memakan lebih banyak waktu. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Masih ada pertanyaan temannya yang belum terjawab? Ibnu? Sudah selesai, Bu. Demikian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini yang bertanya siapa saja tadi? Maria, Mutiara, Melviani, siapa lagi nih? Ada Andika, Abinaya, Sri Mildani, dan Muhammad Rizal, Bu. Andika, siapa lagi? Abinaya, Inaya, siapa lagi? Sri Mildani, dan Muhammad Rizal. Oke, ini saya remind lagi ya. Ini untuk nantinya file kan UTS. Nanti saya kasih tugas. Itu nanti dilampirkan makalah beserta analisis case study-nya. Itu buat dalam satu folder beserta pertanyaan dari teman-temannya, pertanyaan dan jawabannya tolong dilampirkan nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke? Karena itu nilai ya penilaian plus dari saya juga. Jadi makanya ini teman-temannya kan bertanya nih ada 7 ya. Ada 7, nanti lampirkan di situ. Pertanyaannya apa dan jawabannya aja apa. Oke? Karena ini pun kan berkaitan dalam artian begini. Artinya ada pertanyaan berarti itu akan menjadi dari penjelasan itu kan akan menjadi ilmu juga bagi kita. Ini pun pertanyaannya tadi ya sangat berkaitan dengan topik yang dibahas. Artinya hanya artian kan untuk memperluas dan memperdalam materi yang kita bahas. Makanya gunanya kita berdiskusi itu untuk lebih menambah wawasan, mungkin ya dengan cara mungkin ada tanggapan, ada pertanyaan dari audiens, itu kan akan memotivasi kita untuk mencari tahu jawaban dan bagaimana kita bisa menjelaskannya. Otomatis kan kita pasti mencari pembahasannya gitu, apa jawabannya. Ya minimal kita kan membaca atau membuka searching lagi di Google apa saja dan ataupun dari referensi mana saja. Oke, Oke, terima kasih untuk grup penyaji, grup Ibnu beserta teman-temannya. Saya sudah membaca kemarin. Itu makalahnya sudah lengkap, pendalaman materinya, secara sistematika penulisannya sudah oke. Dalam rumusan
serta pembahasannya juga sudah tajam, artinya sudah detail, sudah mencukupi, lebih dari mencukupi, dan lebih next ya, lebih ditingkatkan lagi untuk pendalaman materi manajemen operasionalnya. Ini manajemen persediaan, ya artinya sangat krusial dalam manajemen operasional. Apalagi dalam memproduksi barang. Dalam persediaan itu harus mampu nantinya akan berkoordinasi dan sebelumnya pastinya perencanaannya yang lebih perencanaan dan pengendaliannya ya yang terutama itu. Nah, ini di case study. Coba buka slide case study-nya, analisisnya. Coba saya lihat. Share screen ya. Dan analisis tadinya. Oke. 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 PT Indofood itu yang familiar banget ya. Sangat famous untuk kita di Indonesia khususnya. Itu beragam dan variasi makanan yang kita selalu konsumsi, yang selalu menemani keseharian kita juga. Kalau untuk makanan ya, dan ini juga sangat digemari dan sangat disukai untuk selera Nusantara Indonesia. Khususnya ini salah satu produk Indofood yaitu Indomie. Jadi terutama ini anak kos. Tapi bukan anak kos saja, saya lihat pun juga orang rumah tangga doyan banget makan Indomie ini. Ya kalau nggak ada selera, ya itu dia makanya tuh Indomiku seleraku ya. Itu ada iklannya ya. Jadi tepat sekali. Iklannya itu tepat memang. Kalau saya lihat nih, kalau orang nggak punya, misalkan kalau makannya udah mungkin ada merasa bosen gitu dengan makanan-makanan itu alternatifnya Indomie. Kalau Indomie mungkin karena Indomie ya pilihan lain ada variannya, varian rasa. Itu ada mie goreng, ada mie rebus. Mie rebusnya juga bermacam-macam. Nah, salah satu ini manajemen ya ini ya. Nah, sekarang ada mie goreng spesial lagi. Ya dia memang harus ini upgrade ya gitu loh. Rasa kita yang namanya selera pasti ingin mencoba. Nah, mencoba itu pasti mencoba ya tentunya mereka harus terukur juga untuk dalam persediaannya. Dalam persediaan mungkin di awal produksi pertama itu tentunya mereka harus terukur juga dalam artian ada perencanaan juga. Nah, mungkin setelah melihat kebutuhan konsumen itu seperti apa, mereka akan melihat juga oh ternyata persediaan itu untuk kuantiti sekian gitu loh. Nah, ini jenis produknya ya. Ini macam-macam nih. Oke. Next ini. Next. Oke. Ini bahan bakunya. Nah, guru penyaji sudah menjelaskan juga tadinya Indofood. Bahan bakunya ini dijelaskan dalam penyajiannya. Ya, kalau memang makanan ya, kalau Indomie ini kan yang mendominasi itu bahan bakunya itu tepung ya. Tepung tapioka atau dimix lah tepung terigu. Tapi ini kalau untuk Indomie bukan bahan baku utama tapioka ini hanya untuk pencampur. Berarti kemungkinan ini kalau ini ya tapioka terigu. Oke, next. Oke, ini proses pengolahan produknya ya. Oke, di mixing, pressing, slating. Oke. Ini sudah terlihat
tahapnya. Ya, tahap. Oke, ya, artinya setelah penggorengan ya, apapun kalau produk makanan itu, kalau memang sudah penggorengan itu pasti ada pendinginan, dalam artian pendinginannya bukan masuk ke freezer enggak. Untuk mungkin ya dalam masa suhunya masih panas, artinya mereka kan harus stabil, untuk stabil. Karena bahan baku makanan, kalau sudah makanan itu sudah jadi barang mentah, jadi barang jadi, udah diolah itu, justru harus harus stabil dia suhunya. Karena ya itu kadang-kadang rentan. Kalau makanan sudah masak, sama kita kalau sudah buat kue, itu oven di kue itu, bakery ya atau cake, itu harus eh, suhu udaranya itu harus bagus. Karena bisa merusak makanan. Itu maintenance-nya lagi kan. Oke, next. Oke, ya, beberapa peralatan yang digunakan Indofood, ya, khususnya untuk Indomie ya. Oke, next. Oke, oke. Ini permasalahannya, pengelolaan siklus hidup produk ini kalau untuk manajemen operasi. Kalau untuk siklus hidup produk itu sebenarnya kita kan bisa melihat, kalau mau lebih pendalaman materi lagi ya, dieksplor lagi. Ini bagaimana Indomie itu dalam tahap pengembangan. Itu ada 5 tahap itu kalau untuk siklus hidup. Tahap pengembangan, terus tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap maturity, artinya tingkat kedewasaannya. Misalkan dalam tahun sekian PT Indofood untuk produksi untuk memproduksi Indomie, khususnya Indomie, itu misalkan tahun 2021 mencapai tingkat maturity-nya. Nanti tingkat decline-nya itu tingkat penurunannya. Itu sebenarnya kalau untuk ini ya, pendalaman materi itu bisa terlihat sebenarnya. Kalau untuk lebih, tapi ini saya lihat di rumusan masalah tidak ada, jadi tidak perlu, tidak harus ada pembahasan pengelolaan siklus hidup produk. Dan ini kalau mau melihat sih bisa terlihat sih gitu loh. Misalnya tingkat maturity-nya pada tahun berapa, terus tingkat penurunannya tahun berapa dalam memproduksi. Ya, artinya ini pasti ada kaitannya dengan persediaan. Oke, dalam manajemen persediaannya gitu loh. Jadi makanya kita kan dari chapter 1 itu pertemuan kita grup yang pertama, yang presentasi, itu sampai nantinya finish, itu ya artinya satu kesatuan ya dalam mata kuliah kita manajemen operasi. Itu step ya, step by step ya, terlihat manajemen operasi itu seperti apa dalam operasionalnya, dalam artian secara teori, karena kita kan referensi kita dengan teori yang ada. Nah, di situ makanya saya meminta selalu case study supaya kita lebih memahami lagi dengan analisis kita itu, oh ternyata manajemen produksi ini diterapkan untuk di perusahaan Indofood. Oh ternyata ini fungsinya dan perannya sama. Terus apa saja yang mempengaruhi untuk dalam manajemen operasi ini, pengaruhnya ya artinya efeknya, dampaknya dalam manajemen operasional. Karena dalam implementasinya, karena yang sesungguhnya itu kita juga kadang-kadang ini ya menghadapi kendala-kendala gitu.
Ini coba lihat nih, pengelolaan siklus hidup seringkali ya. Nah, itu dia tadi seringkali mengalami waktu kadaluarsa itu dia kadang-kadang, makanya makanan ini kan resikonya pasti besar. Nah, optimasi rantai pasokan. Nah, pastinya ini harus ada koordinasi dengan rantai pasok, bahwasanya untuk persediaan itu harus terukur juga gitu loh. Pastinya ya, pasti ada perencanaan yang perlu di make sure. Oke, ini overstock dan understock ya. Barang inventaris yang terlalu banyak itu dia kadang-kala ya memang sih gitu. Perannya itu manajemen operasional itu memang berat. Kan manajemen operasi ini sama jantungnya perusahaan. Karena dalam operasional itu mereka luar biasa. Mereka dalam tim divisi manajemen operasi ini artinya pekerja keras. Oke, share ya, oke. Next. Oke, ini solusi ya. Solusi atau saran ya. PT Indofood harus mempertimbangkan meningkatkan manajemen inventaris dan menggunakan teknologi yang tepat ya. Artinya ini PT Indofood kan yang artinya sudah berdiri tahun khususnya untuk memproduksi Indomie. Pastinya mereka sudah mempunyai rekod ya, track record dalam artian best record ya. Ya mereka pasti udah tahu sih tahun sebelumnya, misalnya 5 tahun sebelumnya itu akan menjadi barometer, apalagi untuk manajemen persediaan ini. Oh, misalkan tahun 2015 itu terjadi kekurangan persediaan dengan permintaan sekian. Itu akan menjadi barometer bagi mereka nantinya gitu. Jadi pelajaran ya, kalau untuk kita pribadi, kan segala sesuatu misalkan baik suka ataupun duka, itu akan menjadi pelajaran hidup kita untuk ke depannya. Artinya kalaupun memang itu tidak baik ataupun merugikan, pastinya mau siapa, mau perusahaan, mau kita individu, pastinya itu berharapnya tidak akan terulang lagi. Oke. Oke, ini perencanaan yang lebih akan membantu meningkatkannya. Pastinya segala produksi maupun jasa ataupun barang itu pasti orientasinya meningkatkan efisiensi dan efektivitas secara optimal. Apapun, dimanapun itu perusahaan. Kita pun juga begitu. Dalam maupun kinerja, apalagi ini memproduksi barang. Kalau memproduksi barang ini efisiensi dan efektivitas itu harus goalnya ke sana. Oke. Ini khususnya untuk inventaris ya. Pastinya efisiensi dan efektivitas. Oke, next. Ya, ini kita lihat ya tadi udah disajikan untuk PT Indofood itu mempunyai quality control dan quality assurance. Yes, sehingga ketika terjadi ketidaksesuaian standar kualitas, dapat tanggap memperbaiki respon ya. Ya pastinya mereka kan sudah punya tim divisi, sudah punya struktural ya, organisasi perusahaan yang memegang handle kendali masing-masing itunya. Pasti mereka itu tidak lepas dari quality control. Ini soalnya makanan. Kalau makanan itu pasti kualitas makanan itu bagaimana bisa terjaga. Artinya produknya itu justru lebih berkualitas, lebih ya
terjaga lagi karena rasa. Oke, makanya ini PT Indofood kalau saya lihat tahun ya berjalannya waktu, ini Indofood sekarang luar biasa juga ya kalau untuk tingkat siklus hidupnya dalam artian perusahaan bukan hanya satu produk saja, itu secara komprehensif perusahaannya ini sangat berkembang kalau untuk khusus di Indonesia. Apalagi ini sudah ke mancanegara ekspor. Saya ini kalau untuk Indomie ya, ini strateginya kalau dilihat dari strategi operasional, saya melihatkan dari kebetulan saya ngajar di manajemen strateginya, ngajar juga. Jadi kalau saya lihat manajemen strateginya, manajemen operasionalnya, manajemen pemasaran, ini tiga mereka sudah memang mumpuni. Dalam artian dalam penerapannya itu mereka memang sudah goalnya di sana. Saya lihat ini makanan yang ada khususnya di Malaysia pada saat saya studi di sana. Ini kalau Indomie justru teman-teman saya lebih menyukai. Ya berarti kan beda. Ini kualitas ya. Kita touch kualitas, standar kualitas. Indomie yang ada di kalau saya memang nggak mau makan Indomie. Saya nggak mau. Teman-teman saya kalau udah nyampe di Malaysia kangen dia sama Indomie Malaysia gitu. Bukan Indomie Malaysia, itu Indomie kita. Indomie. Ya memang ada sih banyak varian gitu. Saya coba pada saat itu yang mentahnya itu belum dimasak sama teman saya. Memang beda gurihnya gitu, rasanya itu beda. Jadi itu saya berpikir begini, itu kualitas impor, kualitas ekspor ternyata berbeda. Harga juga berbeda. Kalau di sini kita masih 3.000-an ya, 3.500. Kalau di sana tahun 2015, 2017 aja sudah 1,5 Ringgit. Itu berarti mau 6.000 kan? Ya berarti memang kualitasnya itu kualitas ekspor. Jadi jadi kita lidah Indonesia pun tiba di sana kangen kita mau nyoba karena kualitas itu tadi. Ya harga tidak mempengaruhi, sesuai ya, worth it lah dengan harga. Jadi Indofood ini memang punya strategi ya. Strategi ya, kita kan sebelumnya ada juga sudah strategi. Mungkin setiap produk atau jasa mereka menggunakan seperti kalau dari diversifikasi juga dia ini menggunakan itu ya karena varian makanannya banyak rasa. Terus diferensiasi juga mereka terapkan. Artinya, tapi kalau untuk murah kan ada kalau dari Indomie kan ada yang lebih murah dari Indomie. Kan masih banyak. Apa coba? Ibnu, kalau lebih murah dari Indomie apa? Kalau kita nih mau cerita harga. Nih kalau mau cerita harga ini. Selain dari Indomie yang lebih murah apa? Ini on cam ya semuanya. Sakura, Bu. Sakura berapa? Sri Mildani, Sakura berapa harganya? Belum pernah dengar Bu nama mie yang itu. Mie Sakura yang setahu kamu harga di bawah Indomie apa saja yang lebih murah? Ini Bu, mie sarimi. Mie sarimi berapa satu bungkus? Kalau di tempat saya 1.500. Sarimi itu diseduh juga. Intermi Bu, bukan sarimi, astagfirullah, intermi. Sarimi masih ada produknya? Masih ada yang warna biru kan? Plastiknya. Oh iya. Oke. Oh iya, kalau intermi berapa intermi? Kalau di tempat saya 1.500 satu. 1.500. Rasa gimana rasa? Rasanya biasa aja Bu. Karena bumbunya kurang banyak.
mie-nya juga nggak terlalu apa? Oh, Nggak maksudnya terlalu bagus. mie-nya rasanya, yang jelas rasa. Iya, Bu. Oke. Oke, on cam nih ya. Zikri, Dito, Mutiara, Putri. Eka Paradila. Ini saya absensi loh. Belum kita finish. Dina, Brenda, Ezra, Asti, Melviani, Kurniati, Ike. Oke, berarti ada yang paling ada yang lebih murah lagi nggak dari Intermi? Maksudnya pengolahannya Nggak bisa, coy. seperti Nggak bisa. Indomie diseduh. Gue pikir gitu, soal aja. Oke, Alaika, Iken, Erika, Andika, Syafina, ada yang lebih murah lagi daripada Aisyah, daripada Indomie, daripada Intermi tadinya. Pernah konsumsi nggak? Itu kan 1.500. Wah, bahaya juga tuh kalau ada yang lebih 1.000, nggak mungkin lagi ya di harga. Udah yang paling rendah. Hari ini nggak ada ke kampus. Nggak ada, Bu. Hari ini ada offline nggak kuliahnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti stay di rumah. Iya, Bu. Oke. Kan maksudnya udah stay di rumah, eh, harusnya lebih fokus. Kalau memang ada Zoom daring, lebih fokus gitu. Jangan, maksudnya lebih semangat. Jangan kan kita hanya dalam artian satu hari, kalaupun ada paling standby-nya kan 60 menit di depan kamera, itu nggak ada salahnya gitu. Kita memang fokuskan untuk nanti kan setelah, kalau sudah finish di close kan kita bisa istirahat, mungkin ada kerjaan yang lain mau apa kan bisa kita selesaikan. Jadi jangan selalu kita mengabaikan waktu, peluang, karena itu nanti yang akan menjadi kita mendisiplinkan diri, itu diri kita sendiri untuk hidup lebih tertib, lebih disiplin, itu diri kita sendiri. Oke. Karena yang namanya kita kan pasti punya impian dan cita-cita. Ilmu itulah yang akan menjadi bekal, yang menjadi fundamen, untuk diri kita sendiri. Ya, apapun itu yang penting ya kita effort ya, dalam artian harus usaha itu dari kita kita juga gitu. Tapi untuk saat ini kalian kan artinya membekali diri dengan edukasi, dengan ilmu, artinya Anda bisa aktualisasikan diri, misalkan Anda nanti bekerja atau di mana, atau menjadi entrepreneur, atau kerja di perusahaan, itu nanti akan menjadi Anda bisa mengaktualisasikan diri Anda dengan ilmu yang Anda miliki, serta pengalaman yang Anda sudah punyai, itu Anda bisa aplikasikan gitu. Oke, makanya saya selalu menghimbau untuk di kelas itu fokuslah gitu, tinggalkan dulu hal yang lain, nanti setelah itu kan ada waktu yang lain lagi
mungkin ada. Jangan, maksudnya gini, mindset kita selalu kita tuh berpikir positif. Jangan kita selalu kita sendiri sih kan otak otak ya sugesti. Otak kita itu kan otak kita sendiri sih yang bisa membawa diri kita tuh lebih enjoy, lebih mengarahkan yang ketepatan ya, ketepatan yang sangat tepat ya tentunya untuk terbaik untuk kita kan. Jadi kita harus sendiri. Jangan kita kadangkala kita malas. Nah, malas itu mengantarkan ke otak kita untuk akhirnya membawa kita malas. Jadi makanya kalau kita misalnya ada nih mungkin kurang dari bad mood ya. Beda cerita kalau kita misalkan kurang sehat, kalau demam atau gimana. Kadang-kala saya lihat juga ya, ada orang sakit tetap semangat dia. Dengan semangatnya itu kadang-kadang justru ya dengan semangatnya itu mereka bisa cepat pulih. Kadang obat-obat itu kadang-kadang juga tidak menentukan. Justru makanya kita semangat ya, selalu semangat dengan misalkan apa niat kita, apa keinginan mungkin ya. Misalkan nih kita mau ada pekerjaan satu hari, kondisi kita kurang sehat. Kadang-kala dengan semangat itu justru pulih gitu, pulih karena apalagi kita memang niat kita baik. Nah makanya ini dalam menuntut ilmu itu segala-galanya. Ya namanya kita mau menuntut ilmu, tentunya kita mau harus menjaga kesehatan. Kalau memang tiba makan ya makan, tiba kita tidur ya tidur gitu. Memang harus istirahat ya istirahat. Jadi pintar kita gitu dalam memanage waktu, dalam memanage kehidupan kita itu diri kita sendiri. Apalagi kita masih tanggung jawab orang tua. Nah, apa tugas kita? Ya belajar, ya kuliah, begitu. Mungkin untuk saat ini kita belum bisa berbuat apa-apa untuk keluarga kita, orang tua kita, tapi minimal kita harus meringankan loh. Dalam artian meringankan kita bagaimana untuk menyelesaikan studi kita. Nah, ya artinya pasti berharap orang tua kita yang terbaik mendapatkan ya nilai yang terbaik. Nah, untuk mendapatkan semua itu tentunya harus ada ikhtiar, harus ada usaha dari diri kita sendiri. Orang yang ada di sekeliling kita itu hanya bisa mensupport. Oke, jangan kita hanya saya sangat menyayangkan sekali kalaupun ada mahasiswa kadang-kadang sampai tidak menyelesaikan harus sekian semester, tidak ada masalah yang lain gitu loh. Hanya itu masalahnya dari dianya sendiri gitu. Keterlambatan misalkan seharusnya selesai dalam waktu 8 semester ternyata menjadi sampai 10 semester. Itu kan sudah membebani orang tua kita. Apa sih gitu loh. Kita harus bercermin diri. Kita hidup kita ini untuk apa? Apalagi kita punya adik-adik. Oke. Jadi belajarlah untuk mendewasakan berpikir kita, selalu positive thinking, jangan mengikuti hal yang negatif. Di luar sana biarkan mereka. Ya. Makanya mindset kita itu, paradigma berpikir kita itu, kita memang harus diri kita sendiri yang memanagenya, kita mengarahkan. Karena ini otak kita perintah dengan kita sendiri. Oke, saya selalu memang mengingatkan, saya selalu memberikan support kepada seluruh mahasiswa saya, mau itu mahasiswa saya untuk di S1 ataupun di S2. Walaupun yang di S2 itu ibaratnya banyak yang lebih tua dari saya. Mereka juga sudah artinya punya jabatan. Tapi saya menghimbau, mereminder kembali, ayo kita yang namanya kita berteman,
bersahabat. Saya begini antara mahasiswa dengan dosen, artinya itu ya akan menjadi sharing, ya. Sharing ilmu, sharing pengalaman, dan apa yang saya bisa sampaikan untuk mengingatkannya dan menghimbau, karena ya tidak ada salahnya. Dan saya juga selalu, kenapa saya suka berdiskusi, walaupun itu dia mahasiswa saya, walaupun jauh di bawah umur saya, kalau itu positif, it's okay, karena kita beda-beda ya. Everybody is different. Setiap orang itu pasti berbeda-beda. Mau dia siapa, mau dia siapa. Kalaupun memang itu baik, kenapa tidak? Kita pun juga dulunya nggak tahu apa-apa. Nah, yang menjadi pelajaran kita kan bahwasanya di kehidupan, pengalaman hidup, pengalaman hidup ini yang menjadi sangat berarti. Kita bisa memaknai kehidupan itu kan perjalanan hidup kita ini dengan duka duka, itu yang menjadi motivasi hidup kita. Apalagi kita punya impian. Anda semua kan masih panjang perjalanan hidupnya, pasti punya impian. Ya, insya Allah will come true. Oke, mungkin ini sekedar sharing aja ya tadi ya. Ini mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan manajemen operasi. Ini kalau untuk teori ini sudah pendalamannya oke. Ini buat nanti juga kalau ada misalkan tugas atau makalah, buatlah sedemikian rupa yang seperti yang sudah ada ini dan lebih ditingkatkan. Dan saya sudah melihat dari tahap pertemuan yang pertama itu progresnya sudah menurut saya untuk dalam pemahaman materi dalam penulisan. Makanya saya melihat itu deh, kalau dalam penulisan paper makalah itu melihat bahwasanya mahasiswa saya sudah paham apa enggak. Makanya saya kasih juga RPS. RPS itu supaya bisa dalam penulisan pengembangannya dalam rumusan dan pembahasannya ada acuan, ada pedoman di rumusan masalah. Makanya saya minta ini udah mengikuti enggak petunjuk yang ada di RPS. Nah, tinggal mencari materinya, referensi yang ada. Nah, itu nanti akan dituangkan dalam penulisan. Nah, di situ memang sih kalau di awal memang selalu begitu saya lihat. Kalau di awal kadang-kadang mungkin belum rampung, dalam artian belum memahami, itu saya sangat memakluminya. Yang namanya aja kita proses belajar mengajar. Dan saya pun juga tidak berhenti. Ilmu itu pastinya bermanfaat dan baik, tidak pernah kita rugi. Yang penting kita mau untuk mempelajarinya dan mau ingin mencari ya, karena sekarang kan tidak sulit lagi seperti dulu. Kalau untuk searching mau di link mana, di website mana, itu bisa kita dapat. Tinggal kita meramunya. Walaupun memang kita ada tugas untuk makalah, kita tinggal buat dulu daftar pustakanya. Nah, bagaimana? Nah, di situ nanti kita kan mengikutinya, mengikuti alur yang sudah ada di daftar itu. Tinggal nanti kita kan membuat kesimpulan. Nah, makanya saya selalu combine-kan dengan case study. Jadi materi itu, teori itu apa yang ditulis. Nah, ternyata di pembahasannya ada. Nah, pembahasan nanti itu diaplikasikan ke perusahaan, misalnya perusahaan Indofood. Oh, ternyata untuk manajemen persediaan, PT Indofood menerapkan sistem manajemen operasinya ada beberapa tahapan-tahapan. Jadi kan terlihat
Bukan hanya sekedar kita mempelajari teori yang ada, tapi perusahaan itu apakah memang sudah menerapkan. Nah, di situ kita bisa melihat analisisnya tadi. Nah, dalam analisis itu tentunya kita akan membuat kesimpulan dan memberikan saran. Tentunya kalau kita dari secara kita seperti saya, pastinya ada saran dari saya, kira-kira apa yang lebih tepat mungkin ya. Tapi pastinya semua itu pertimbangan dari perusahaan itu. Kalau saya sih sudah tepat mereka itu. Sudah lebih. Karena mereka dengan prosesnya. Proses dengan waktu berjalan juga pastinya mereka sudah settle lah semuanya itu ya, artinya better lah semuanya mereka tentunya kalau saya sih tidak salah, tapi yang namanya pekerjaan pasti ada, tidak ada yang sempurna. Oke, ini untuk yang lain. Ibnu, ada yang mau ditanyakan Ibnu sebelum kita closing? Sepertinya sudah cukup. Oke, ini saya remind lagi untuk Selasa depan, artinya untuk 2 grup. Oke, tapi kalau untuk 2 grup kita masuknya lebih awal ya, jam 9. Bisa nggak? Mungkin bisa di-update lagi, Bu, minggu Ya. depannya. Ya, karena ini yang present 2 loh. Iya, Bu. Maaf, Bu. Sebelumnya saya ada mata kuliah, Bu. Jam segitu, Bu. Jam 9. Sampai jam Iya, berapa? Bu. Dari jam 8 sampai jam 9.50, Bu. Oke. Oke, nanti saya saya update lagi kembali. Ini yang nggak bisa siapa-siapa saja nih. Ini Kisnia, siapa lagi? Yang nggak bisa. Yang lain bagaimana? Nggak ada yang lain. Yang lain berarti Kisnia doang nih. Oke, nanti kalaupun kita mulai jam 9, Kisnia kamu join aja. Baik, Bu. Join aja. Oke, bisa dipahami ya. Dan begitu juga yang lain nantinya. Kalaupun memang misalnya ada mata kuliah belum rampung, kamu finishkan dulu dan kamu join untuk MO ya. Ya, baik, Bu. Mata kuliah apa, Kisniar? Akuntansi biaya, Bu. Oh, akuntansi biaya ya. Dengan siapa akuntansi biayanya? Dengan Ibu Rida. Oh, Ibu Rida. Oke. Oh, manajemen ada akuntansi biaya ya? Saya sebenarnya jurusan akuntansi, Bu. Terus? Ada mata kuliah manajemen operasi di akuntansi, Bu. Ya, maksudnya gini. Oke. Oh, ini fleksibel ya, Kisnia. Walau ya, saya kan ngajar juga di akuntansi. Oh, jadi akuntansi boleh masuk ke manajemen mata kuliah memang yang diambil gitu sesuai di di KRS. Iya, benar, Bu. Oh, boleh. Oh, Boleh. Boleh masuk ke manajemen boleh. Boleh, Bu. Oke. Ya tinggal dikonversi ya dia. Ya, oke. Oh ya, kirain saya kalau misalkan akuntansi itu di akuntansi aja bisa ngambil masuk kelasnya gitu. Oh, ternyata akuntansi juga bisa masuk kelas ke manajemen. Ya, Bu. Oke. Thank you infonya ya, Kisnia. Iya, Bu. Oke. Oke, ada yang lain lagi? It's okay ya, Kisnia, nanti join aja. Ada yang lain?
Yang mau dipertanyakan nih, manajemen persediaan untuk perusahaan, khususnya ini perusahaan PT Indofood Makmur. Oke, kalau begitu, sebelum saya akhiri, saya maaf lahir batin ya. Ini kita sama-sama, kita juga berdiskusi, dan saya juga ada mungkin menyampaikan hal yang berkaitan dengan topik yang kita bahas untuk hari ini, dan mungkin ada penyampaian juga seperti saran ataupun reminder kepada Anda semuanya, kalaupun memang misalnya ada lisan sikap saya minta maaf ya, dan saya juga sudah kita saling memaafkan. Insya Allah next week, oke, next week kita last ya untuk menyelesaikan ini ya materi kita untuk masuk ke UTS. Dan sebelum kita akhiri, akhir kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Dan jaga kesehatan semuanya, ya. Selalu berdoa, kita dilancarkan dan diberikan kemudahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama.